Fajar, Hofid, kalian telah menyelesaikan ronde kedua dari Grand Final yang terbagi menjadi 5 part. Kalian harus memasak lagi dan memasak lagi dan memasak lagi dengan waktu yang cukup singkat. Capek? Nggak, Lumayan, San. Lumayan. Seru. Kami juga sudah memberikan nilai. So, saatnya kami akan bacakan nilainya ya. Untuk part 1 untuk Fajar ya, lemon milfeuille. Dari saya, it was good. Banyak yang bisa diperbaiki, terutama di struktur dan penataan. Dari saya 85 poin. Thank you banget Chef Renata, 85 poin untuk lemon curd yang sebenarnya agak ada-adanya aja. Terima kasih banget. Udah cukup banget buat aku. Untuk permulaan ini nilai yang sangat bagus. Ya, buat Fajar untuk dish pertama dari saya ada nilai 89 poin. Chef Rudy ngasihnya 89. Thank you banget Chef Rudy. Walaupun ini dish yang sebenarnya kurang bagus, tapi kayaknya masih diapresiasi sama para juri karena memang rasanya sebenarnya oke. Fajar, dari saya untuk hidangan pertama di 84 poin. 84 itu nomor yang sangat memuaskan, apalagi diberikan oleh Chef Juna. Terima kasih banget Chef Juna, I'll take it. Untuk Hofid, salmon tartar. Very nice, simple, hidangan aman buat saya. It was very nice ya, Hofid. Hanya dipotongan sama sedikit finesse. Mungkin bisa ditambahkan sedikit style Hofidnya. Dari saya 84 poin. Hofid, saya suka hidangan kamu yang ini. Segar, enak, cuma kerapihannya aja yang harus dijaga. 90 poin dari saya. Wah, perasaanku senang banget karena mendapatkan nilai yang cukup baik dari Chef Rudy dan Chef Renata. Hofid salmon tartar ini seharusnya easily kamu dapat nilai tinggi ya. Sayangnya potongan untuk sebuah tartar masih bisa lebih baik lagi jauh. Saya berikan nilai 85 poin. Di part 1, makananku dan makanan Fajar selisihnya cuma 1. Wah, ini aku masih aman nih, tapi kita nggak tahu hidangan keduaku seperti apa. Dish kedua, Fajar, lemon and chili prawn tagliatelle. Beautiful pasta. Di waktu 30 menit. Well seasoned. Salah di pemilihan wadah kalau buat saya. Tapi ketika dimakan, it was very nice. Dari saya 89 poin. Ya, dari saya suka sekali pastanya. Aromanya juga enak. Kelembutan pastanya juga, tingkat kematangan udangnya juga bagus. 91 dari saya. Garlic, chili, tomato, komposisi yang sangat baik. Sangat cocok untuk pasta kamu dan udangnya. Saya berikan nilai 88 poin. Ternyata zucchini pancakeku ini masih disukai oleh para juri, terbukti aku masih mendapatkan poin yang lumayan tinggi. Ini lumayan hampir sempurna buat aku, apalagi dengan zucchini pancake yang sausnya sebenarnya kurang masuk. Terima kasih banget Chef, karena sudah mengapresiasi makananku. Untuk Hofid di dish kedua, ada tempe skewer dengan cauliflower rice, hidangan vegetarian. Saya sangat suka skewer tempenya, dimasak dengan sangat baik. But it was still a good dish. Dari saya 85 poin. Ya, Hofid, sate tempenya saya suka banget ya, sampai bisa menghilangkan sedikit jati diri dari tempenya dan masuk bumbunya sampai ke dalam dan penampilannya cantik.
Tapi tetap bagus nilai kamu dari saya 88. Vegetable tempe or vegetable dish with tempe skewers. Konsepnya sangat baik. Eksekusi tempenya baik. Sayangnya cauliflower-nya masih kurang baik. Yes, chef. Saya mendapatkan terlalu soft dan juga kurang tajam makan spices. Yes, chef. Saya berikan dish kamu 84 poin. Di hidangan keduaku ini lumayan banyak selisih poinnya. Aku kalah 11 poin. Wah, ngeri juga si Fajar nih. Oke, nggak apa-apa. Ini masih ada hidangan ketiga, keempat, dan kelima. Semoga aku bisa unggul. Dish ketiga, zucchini pancake dengan cured salmon dan creamy spinach. Konsepnya sebenarnya sangat bagus. Saya membayangkan itu adalah sebuah hidangan brunch yang sangat nice. Dari saya 89 poin. Ya, hidangan yang satu ini saya suka sekali. Semuanya saya suka. Sampai saus-sausnya, sampai pancake-nya. Juga dimakan bersama. Cita rasanya juga saling mendukung satu sama lain. 90 dari saya. Zucchini pancake like pamperdue dengan cured salmon. Luar biasa ya. Kamu berani untuk cured salmon dengan waktu yang sangat minim. Hanya saja sauce saya sedikit, bukan sedikit, the sauce could be better supaya tidak terlalu becek. Tapi kamu tetap mendapat nilai 90 dari saya. Hofit, prawn and chicken croquette ya dengan garlic aioli dan fennel salad. Penampilannya sangat cantik sekali. Cara penataan kamu, tangan kamu untuk menaruh fennel saladnya itu dengan crushed black pepper, elegan. Cara kamu naruhnya ya. Mahal. Hanya dari kroket kamu yang memang teksturnya sedikit terlalu padat karena daging semua, tidak ada fillernya ya. Yes. Dari saya 86 poin. Ya, Hofit, saya suka hidangan ini. Tapi begitu kamu kasih nama kroket, saya mencari sesuatu di situ. Tapi saya dapatnya adalah seperti apa ya? Bakso. Fish cake lah paling tidak ya. Dari saya ada nilai salah nama sedikit sebetulnya. 88. Ya, saya adalah orang yang paling pertama kecewa dengan hidangan kamu. Yes, chef. Karena pada saat saya visit, saya lihat kroketnya digoreng, saya tanya, is a kroket? Saya bantu balik sedikit. Ya. Jadi saya sudah membayangkan betapa lembutnya itu ada lapisan crustnya di luar, lalu kentang di dalam, terus dalamnya saya imagine itu kamu membuat bola-bola atau isian dari udang dan juga ayam. Ternyata bukan, it's just a bakso. Kamu masih mendapatkan 87 poin. Wah, di part ketiga ini poinku lebih rendah lagi sama si Fajar. Kemungkinan di ronde kedua ini aku akan kalah nih sama si Fajar. Alright, dish keempat. Kita ada head to head ini ya, ikan lawan ikan. Kalian janjian nggak sih? Enggak, chef. Enggak, chef. Fajar dengan pan-seared snapper, spinach, cucumber, gazpacho, fennel, dan apple salad. Hidangan yang cukup nekat. Itu hidangan yang bermain dengan temperatur ya. Ada yang panas, ada yang dingin di satu piring. Tidak semudah itu untuk di-pull off. So the fish by itself was already very good. So Fajar dari saya mendapatkan 91 poin. Thank you, chef. Fajar, Yes, chef. ini emang luar biasa. Kamu pensir ikannya itu bagus sekali ya. Yes, chef. Warna di kulitnya juga warna di baliknya itu semuanya bagus, tapi tidak mengurangi tingkat kematangan yang bagus untuk ikannya.
juicy-nya masih bagus ya, ditambah dengan saus. Kalau buat saya saus kamu itu cukup menyegarkan. Sampai di situ saya sudah senang sekali untuk memakannya. Oke. 91 juga dari saya. Bagus, Chef. Okay, I'm gonna be the bad guy. Fish by itself, perfect. Chef. Tapi kamu ruin it dengan acidity atas bawah. Seharusnya pan-seared fish dengan kulit yang crispy dengan baik seperti itu. Kamu tidak perlu sos, kamu cukup taruh saladnya saja. It's already one dish by itself. For me, saya beri kamu 82 poin. Di sini Chef Juna memberikan poin yang lebih rendah daripada Chef Renata dan juga Chef Rudy. Mungkin nih memang personal preference saja sih, tapi nggak apa-apa. Walaupun gitu Chef Juna masih kasih nilai 82. Terima kasih banget Chef, karena memang aku agak risky sih main temperatur di challenge ini. Untuk dish keempat, steam fish dengan fried ginger ya. Very nice dish. Simple, to the point, nggak neko-neko. Saya suka tambahan kacangnya, saya suka konsepnya secara keseluruhan, sampai dengan piringnya pun. Dari saya 89 poin. Ya, ini salah satu hidangan yang saya paling suka ya. Jadi ikan yang ditim disiram dengan kuah gurih seperti itu atau saus gurih seperti itu. Dan dipadu dengan potongan-potongan cabai, kemudian daun bawang, terus kemudian kacang dan daun ketumbar. Dimakan sekaligus dengan kuahnya tuh enak. Ini Chef. Nilainya 89 juga dari saya. Plus lagi. Oke, Hobbit steam fish. Ini seharusnya dengan mudahnya ya. Dish kamu ini mid-90s, 90-an angkanya. Sayangnya eksekusinya dalam sos bisa tambahkan kecap ikan sedikit. Fish sauce ya Chef. Ikannya harus di seasoning sedikit. Maka dari itu nilainya berkurang. Di saya kamu mendapatkan 89 poin. Wow, sama. Tos dulu kita. Bisa sama. Di part keempat, juri memberikan poin 89 semuanya. Wah, Chef janjian kali. Apa itu memang nomor baik untuk aku, Chef? Di sini poin Pak Ufit lebih tinggi daripada poinku, tapi nggak apa-apa, harusnya aku masih lebih unggul. Oke, last dish. Untuk Fajar ya, chicken kiev dengan smashed potato, dengan pickle ya, dari timun dan tomat hijau. It was a really good dish. Very, very good. Ada element of surprise. Ada interaksinya ketika dipotong. Tapi, overall, kematangan kentang ayam very good. Seasoning semuanya bagus. Aromatic di lidah, di hidung semuanya lengkap. Dari saya 90 poin. Ya, saya suka hidangan yang satu ini. Karena betul-betul di butternya itu kamu mempunyai menjadi saus yang aromanya juga sangat mengundang ya. Yang sangat berselera, kena dengan ayamnya, kena dengan kentangnya. Memang agak warnanya sedikit monoton aja di hidangan, kamu bisa kasih warna yang sedikit cerah. Mungkin ada di saladnya. Kalau menurut saya sih salad tomat yang hijau itu cukup segar dan enak ya. Secara keseluruhan, saya memberikan nilai kepada hidangan kamu 90. Sama lagi. Oke, chicken kiev ya. Kembali lagi, sangat disayangkan kamu menaruh saya berlawanan dengan Mas Rudy. Tomat hijau yang kecil yang hanya kamu potong seperti itu. Lalu pickle timun yang memang
menambahkan kesegaran, tapi kadar airnya masih jauh lebih tinggi. Maka dari itu, dengan kekurangannya, saya memberikan kamu nilai 88. Poin yang aku dapatkan di part terakhir ini lumayan memuaskan, bahkan cukup banget memuaskan buat aku. Dengan chicken Kievku ini semoga aku bisa menyalip ketertinggalan poinku dari Pak Hofit dan bisa lebih tenang untuk di part selanjutnya atau di round selanjutnya. Untuk Hofit, beef ravioli dengan creamy herb sauce. Seasoningnya sangat bagus di sausnya. Creamy, berasa. Semua aromatik keluar. Flavor wise, everything was good. Hanya ada masalah di tekstur untuk saya. Di mana adonan pasta kamu itu ketika direbus memuai ya. Dia mengembang, tidak seperti pasta seharusnya. Tapi flavornya masih enak, saya suka. Dari saya 85 poin. Ya, Hofit, hidangan terakhir kamu, saya suka sekali dengan sausnya. Tapi menurut saya itu terlampau besar untuk satu dish ya. Harusnya kamu bisa bikin 2. Dan kulitnya bukan di samping memuai, dia gampang sekali rusak kalau dipotong. Ya, tidak stay gitu dengan bagus. Dan kalau dimakan bersamaan dengan isinya, juga dengan sausnya, rasa enaknya masih terasa enak. 87 dari saya. Is it ravioli or raviolo? Raviolo. 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 Oh, raviolo. Yeah, it doesn't matter. But semuanya sebenarnya bagus. Untuk adonan pastanya tadi sudah kami jelaskan. Kekurangannya di situ saja. Kalau saya pribadi, isiannya. Karena sos kamu itu kayak krim base. Ya. Dalamnya itu mesti lebih tajam sehingga berpadu dengan baik. Akan tetapi, dari saya untuk hidangan kamu di part 5 ini, 88 poin. Part kelima ini tipis harapanku untuk mendapatkan poin yang besar karena kesalahanku membuat pasta dough yang tadi. Namun aku tetap percaya pasti juri suka dengan rasa dari makananku. Jadi untuk total skor kelima dish untuk Fajar dari saya totalnya di 444 poin. Dan untuk Hofit di 429 poin. Ya, total di saya, Fajar, untuk round 2, total dari kelima dish adalah 451. Buat Hofit, di round 2, 5 dish ini mendapatkan skor 442. Oke, dari saya total poin untuk Fajar di round 2, 5 part di 432 poin. Dan untuk Hofit di round 2 ini mengumpulkan 433 poin. Jika di total ketiga juri, Fajar, kamu mendapatkan di ronde kedua ini 1.327 poin. Hofit, di ronde kedua ini, total dari ketiga juri, kamu mendapatkan 1.304 poin. Maka dari itu, di ronde kedua ini, Fajar memimpin atau lebih unggul 23 poin. Ternyata keunggulanku di ronde ini tuh sebanyak 23 poin. Wah, ini angka yang lumayan tinggi sih. Jadi, semoga aku bisa mempertahankan di ronde terakhir besok. Ternyata di ronde kedua ini kekalahan poinku lumayan banyak. Selisih 23 poin dengan Fajar.
Wah, ini Fajar bisa nyalip aku nih di ronde pertama. Jika di ronde pertama, Fajar, kamu mendapatkan total nilai 745 poin. Dan Hovit mendapatkan total nilai di ronde pertama 757 poin. Hovit unggul 12 poin di ronde pertama. Maka akumulasi ronde pertama dan ronde kedua, untuk sementara ini, Fajar mendapatkan 2072 poin. Sementara Hovit mendapatkan total poin 2061 poin. Sehingga Fajar unggul dengan 11 poin. Wah, ternyata aku kalah di ronde kedua ini. Tapi ingat Jar, masih ada ronde ketiga. Kita bertarung sekali lagi di sana. Oke, 11 poin itu tidak banyak ya. Ya. 11 poin tidak banyak. Kalian akan bertanding lagi besok di ronde terakhir. Dan 11 poin itu dengan mudah, Ya. sangat mudah, bisa dilewati. Ya. Chef Juna benar menurut aku. Poin 11 itu mungkin tidak banyak. Siap, Chef. Besok aku akan membuat makanan yang terbaik sehingga aku bisa menyalip poinnya si Fajar. Tapi kami senang karena perbedaannya tidak terlalu jauh. Sehingga kami berharap di battle terakhir nanti tetap dengan intensitas yang luar biasa. Ya, yang unggul tidak terlena, yang masih di bawah poinnya juga tidak putus asa. This is good. 11 poin is nothing. Ya. Easy. Kejar lagi, Hovit. Fajar, sampai jumpa besok. Kamu lakukan yang terbaik, aku lakukan yang terbaik. Kita buktikan di meja ini. Terbukti. Kamu, Ya. Fajar ketinggalan 12 poin, dia bisa balik today malah unggul 11 poin. Oke? Siap. Oke, Fajar dan Hovit masih ada ronde ketiga. Jadi siapkan mental dan fisik kalian. Kalian masih bisa saling mengejar atau saling berebut poin. Dan kita bertemu kembali di ronde ketiga, Grand Final MasterChef Indonesia Season ke-12. Siapkan fisik dan mental lagi ya. Siap. Dan keluarkan semua kemampuan yang kalian punya. Masih ada satu ronde lagi. Siap. Get some rest, boys. Thank you, Chef. Thank you, Chef.